Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat datang kembali di channel Satu Nusantara, tempat kita mengupas budaya, sejarah, falsafah Jawa, dan berbagai kearifan Nusantara secara bijaksana dan penuh penghormatan. Sahabat Satu Nusantara, sosok Satrio Piningit selalu menjadi pembahasan yang menarik. Banyak orang yang membayangkan bahwa apabila suatu saat ia hadir, maka yang dibawanya bukan sekedar perubahan politik atau kepemimpinan, melainkan perubahan cara berpikir manusia. Lalu muncul sebuah pertanyaan besar, ajaran seperti apa yang dipercaya akan dibawa oleh Satrio Piningit? Dalam berbagai penafsiran budaya Jawa, tidak pernah dijelaskan secara rinci dalam bentuk kitab ataupun daftar ajaran resmi. Namun, para budayawan dan pemerhati falsafah Jawa sering menghubungkan sosok ini dengan nilai-nilai luhur yang telah lama hidup di Nusantara. Pada video kali ini, kita akan membahas beberapa ajaran yang sering dikaitkan dengan filosofis Satrio Piningit. Mari kita mulai bersama. Pertama, mengutamakan kejujuran. Dalam kehidupan modern, kejujuran seringkali menjadi sesuatu yang mahal. Orang berlomba mengejar keuntungan, terkadang mengabaikan nilai kebenaran. Dalam pandangan falsafah Jawa, seorang pemimpin sejati tidak dibangun oleh kepandaian berbicara, tetapi oleh kejujuran hati nurani. Apabila Satrio Piningit benar-benar hadir menurut kepercayaan masyarakat, maka banyak yang meyakini bahwa ia akan mengajarkan keberanian berkata benar meski tidak menguntungkan dirinya sendiri. Karena tanpa kejujuran, kepercayaan masyarakat akan runtuh. Kedua, mengutamakan pengabdian daripada kekuasaan. Banyak orang mengejar jabatan, namun sedikit yang benar-benar ingin melayani. Dalam budaya Jawa, terdapat ajaran bahwa pemimpin adalah pelayan rakyat. Semakin tinggi kedudukan seseorang, semakin besar tanggung jawabnya. Maka, dalam ajaran yang sering dikaitkan dengan Satrio Piningit adalah bahwa kekuasaan bukan tujuan akhir, melainkan sarana untuk menghadirkan keadilan dan kesejahteraan. Ketiga, hidup sederhana. Kesederhanaan bukan berarti miskin. Kesederhanaan berarti tidak diperbudak oleh kemewahan. Banyak kisah kepemimpinan dalam tradisi Nusantara menggambarkan tokoh besar yang tetap hidup sederhana meski memiliki kemampuan luar biasa. Kesederhanaan membuat seseorang lebih mudah memahami penderitaan rakyat. Yang keempat, mempersatukan perbedaan. Indonesia terdiri dari ribuan pulau, ratusan suku, bahasa, dan ratusan budaya. Perbedaan bukanlah menjadi ancaman, perbedaan adalah kekayaan Indonesia. Karena itulah, salah satu nilai yang sering dikaitkan dengan Satrio Piningit adalah kemampuannya menyatukan berbagai golongan tanpa menghilangkan identitas masing-masing. Persatuan dibangun melalui saling menghormati. Kelima, menghidupkan kembali nilai-nilai gotong royong. Di masa lalu, masyarakat desa mampu membangun jalan, rumah, bahkan tempat ibadah secara bersama-sama. Kini, budaya individualisme semakin menguat. Padahal, gotong royong adalah kekuatan bangsa. Nilai ini dipercaya akan kembali hidup sebagai fondasi kehidupan masyarakat. Keenam, menghormati ilmu pengetahuan. Dalam falsafah Jawa, dikenal ungkapan bahwa manusia harus selalu tetap belajar sepanjang hidupnya. Ilmu bukan hanya milik sekolah, ilmu ada di alam, pengalaman, orang tua, dan kehidupan sehari-hari. Karena itulah, pemimpin ideal adalah pembelajar yang tidak merasa paling benar. Ketujuh, menjaga keseimbangan dengan alam.
Nenek moyang Nusantara mengajarkan bahwa manusia adalah bagian dari alam. Hutan, sungai, laut, dan gunung bukan sekedar sumber ekonomi. Mereka adalah titipan yang harus dijaga. Banyak penafsiran mengaitkan kepemimpinan ideal dengan kepedulian terhadap lingkungan agar generasi berikutnya tetap mendapat menikmati kekayaan alam. Kedelapan, mengendalikan hawa nafsu. Musuh terbesar manusia seringkali bukan orang lain, melainkan dirinya sendiri. Keserakahan, kesombongan, kemarahan, dan iri hati. Seseorang yang mampu mengendalikan dirinya akan lebih mudah mengambil keputusan secara adil. Kesembilan, menegakkan keadilan. Keadilan bukan berarti semua orang mendapat hasil yang sama. Keadilan berarti setiap orang diperlakukan sesuai haknya. Nilai inilah yang menjadi salah satu harapan terbesar masyarakat pada sosok pemimpin yang ideal dalam berbagai kisah Nusantara. Kesepuluh, menanam rasa cinta kepada bangsanya. Cinta tanah air tidak selalu diwujudkan dengan kata-kata, tetapi melalui tindakan nyata. Bekerja dengan jujur, menghargai budaya sendiri, menolong sesama, dan menjaga nilai persatuan. Semua itu merupakan bentuk nyata kecintaan terhadap Indonesia. Makna yang bisa kita ambil, terlepas dari apakah seseorang mempercayai kisah Satrio Piningit atau tidak, nilai-nilai yang sering dikaitkan dengannya dapat menjadi bahan refleksi. Bangsa yang besar memerlukan masyarakat yang jujur, pemimpin yang melayani, generasi yang cinta ilmu, lingkungan yang terjaga, dan persatuan yang kokoh. Jika nilai-nilai itu tetap diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, perubahan tidak harus menunggu hadirnya sosok tokoh. Perubahan dapat dimulai dari diri kita sendiri. Sahabat Satu Nusantara, demikian pembahasan mengenai ajaran yang sering dikaitkan secara filosofis dengan sosok Satrio Piningit dalam tradisi Jawa dan penafsiran budaya Jawa. Sekali lagi, pembahasan ini merupakan interpretasi budaya, bukan kepastian sejarah ataupun ramalan yang dapat dibuktikan. Bagaimana menurut pendapat Anda? Nilai manakah yang menurut Anda paling dibutuhkan Indonesia saat ini? Tulis pendapat Anda di kolom komentar. Jangan lupa dukung channel Satu Nusantara dengan menekan tombol like, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan pembahasan budaya Nusantara lainnya. Terima kasih telah menyaksikan video ini. Sampai jumpa pada video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.